Thank you semuanya. Kami dari tim R bakal presentasi mengenai hal yang sama kayak yang lain, e-commerce dashboard di negara Brazil. Kami terdiri dari saya, Firas Rashid, terus ada Mbak Mutiara Zahra dan Mbak Nanda juga. Nanti kita bakal present semuanya sih, gitu, terutama di bagian dashboardnya. Jadi outline presentasi hari ini ada vision goals, terus kita akan jelasin sedikit inisiatifnya, personas, features, dan lain-lain. Kita langsung kalian buat hemat waktu. Oh iya, ini suara saya kedengeran? Saya takut nggak kedengeran. Kedengeran ya? Iya, agak dikerasin aja. Kadang ketutup sama suara itu. Sorry. Sebentar ya, aku sorry. Ini technical issue. Sebentar ya. Tes. Kalau kayak gini gimana? Iya, better. Better ya? Oke. Oke. Lanjut ya. Mohon maaf semua. Oke, jadi problemnya, jadi sebuah perusahaan e-commerce di Brazil ingin mendapatkan insight gitu secara cepat dari tim marketing, sales, dan business development yang sebelumnya tersilo, pengen dijadiin di satu dashboard. Oleh karena itu, si level dari e-commerce tersebut menyuruh data analis membuat dashboard untuk menunjukkan hal-hal di atas. Jadi visionnya apa sih dari problem tersebut? Pengennya kami itu membuat dashboard untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil marketing, sales, dan A/B testing. Jadi kalau diturunin jadi goals gitu, pertama adalah user bisa mengambil insight dari data yang merepresentasi kondisi aktual. Kedua, user itu bisa mengoperasikan dashboard dalam waktu yang cepat, berarti dashboard onboarding-nya nggak terlalu lama, jadi bisa langsung bekerja lah gitu. Ketiga, users juga dapat membangun pemahaman data secara cepat ketika melihat insight dari dashboard tersebut gitu. Jadi inisiatifnya apa sih? Pertama itu kita pengen bikin dashboard yang simple dan mudah dipahami. Kedua, memiliki visualisasi yang mewakili dataset. Ketiga, dapat difilter untuk memenuhi kebutuhan user. Keempat, pengen dibuat sensible. Sekali lagi ini sebenarnya ke poin pertama juga berhubungan, tapi ada juga buat mempermudah user selama onboarding dan harus mudah dibagikan karena pasti ini kebutuhan korporat dan harus di present ke teman-teman yang lain. Oke, jadi features-nya pertama ada main menu dengan start metrics masing-masing. Jadi ada dari marketing, sales, dan A/B testing. Kedua itu ada dashboard masing-masing dari masing-masing tim gitu. Jadi dashboard sales itu menunjukkan performance penjualan, terus dashboard marketing itu menunjukkan hasil campaign dari menggunakan metode RFM, dan dashboard A/B testing itu menunjukkan hasil A/B test-nya gitu. Dan seperti yang tadi aku jelaskan, harusnya ada fitur onboarding simple untuk user baru sehingga new user yang mencoba dashboardnya itu nggak kebingungan gitu. Oh, kegunaannya ini dan segala macam. Terus button-buttonnya juga well laid out dan lain-lain. Keempat itu ada warning gitu. Warning simple kalau misalnya user salah input parameter, misalnya salah tahunnya salah atau dan lain-lain. Gitu. Nah, ini persona penggunanya sebenarnya nggak beda jauh lah ya. Kami ngebagi jadi 3 sih, si level, managers, dan staff. Gitu. Kalau si level itu fungsionalnya dia butuh high level information. Jadi kayak tadi aku jelaskan North Star Metrics. Jadi kayak sales apa, marketing apa, A/B testing apa. Karena mereka cuma butuh top level aja kan, third level. Gitu. Jadi secara emosional kami harapkan dashboard kami mudah dimengerti karena si level butuh yang well laid out dan gampang dimengerti ya. Gitu. Sosialnya juga bisa di-share. Sama sosialnya semua bisa di-share sih. Managers itu fungsionalnya mengakses informasi detail dan website dan mudah dimengerti juga, secara emosional. Dan staff itu karena memang level bawah gitu harusnya bisa mengakses informasi yang dibutuhkan atasannya. Jadi harus detail dan emosional ya di Skybus karena provide data share cepat dan akurat gitu, dan tentunya bisa di-share gitu. Oke, storyline-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau untuk si level itu pengen lihat kondisi sales dan marketing, itu dia nggak perlu masuk ke menu-menu sales, marketing, dan A/B testing. Jadi di main menu aja tuh udah kelihatan gitu. Jadi kayak mereka cuma bisa melihat top levelnya terus udah. Sementara kalau manager dan ini salah sih harusnya. Ini harusnya staff di bawahnya. Manager dan staff itu kalau mau lihat detail itu bisa masuk ke menu
baik menu marketing, menu sales, maupun menu A/B testing, dan memilih informasi-informasi yang dibutuhkan gitu, menggunakan filter dan lain-lain. Jadi pada akhirnya semua user kami, semua user dashboard ini baik C-level, baik managers, baik staff itu mendapatkan kebutuhannya dari apa yang di-set di awal ketika masuk ke dashboard seperti itu. Jadi wireframe-nya ini cepat aja, kurang lebih sama seperti yang aku jelaskan tadi. Ini harusnya Bang Muti ya. Silakan Bang Muti, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Maaf. Oke, pertama kita ada home. Terus di situ ada beberapa menu. Harusnya di menu itu ada insight secara cepat kalau misalnya si levelnya mau lihat. Tapi ternyata kita berubah pikiran yang akhirnya cuma ada beberapa menu dan baru bisa dipilih highlight-nya dari situ. Kayak di sales itu bisa ngelihat insight kalau kita mencet filter, dan marketing juga sama. Juga berlaku sama produk dev. Kak Firas? Seperti yang udah dibilang sebelumnya, harusnya di menu itu ada North Star Matrix. Jadi kalau misalnya si level mau lihat secara cepat, karena mereka terlalu sibuk dan nggak punya waktu, mereka bisa, tapi ternyata karena kita kesulitan, jadi kita nggak masukin. Kemudian untuk warnings yang harusnya ada juga kita nggak masukin, dan beberapa filter juga belum ada. Karena kita di hari-hari akhir mengalami beberapa perubahan. Untuk dashboard-nya. Di halaman pertama ada menu yang bisa kita tekan. Kalau misalnya mau lihat insight di sales, kita bisa pergi ke sales. Kalau mau ke marketing, bisa ke marketing. Kalau mau ke A/B testing, bisa ke A/B testing. Untuk yang sales, silakan Kak Firas. Oke, thank you, Mbak Mutiara. Aku buka dulu ya, sebentar. Jadi kayak tadi aku sampaikan, sebenarnya harusnya ada filter di sini untuk filter next time maupun filter produk. Biar kita bisa melihat performance dari setiap produk maupun dari rentang waktu tertentu. Gitu. Tapi in general, begitu masuk dashboard-nya, kita bisa lihat top 5 products, terus sales growth over time, terus dilihat performance each state, dan kategori performance. Gitu. Jadi kita bisa mengambil keputusan nih, oh ternyata yang di each state, yang penjualannya paling besar, yang yang biru lah, yang sampai level jutaan itu hanya di Sao Paulo doang. Gitu. Oh berarti kita mungkin bisa fokus effort di situ. Gitu. Dan sementara yang merahnya ternyata banyak nih di daerah-daerah pedalaman Brazil lah, gitu. Ini daerah Amazon kan di sini ya. Gitu. Jadi kayaknya kita jangan nggak usah fokus di situ lah karena memang pembelinya sedikit. Gitu. Jadi kita fokus di kota-kota, di daerah-daerah yang mungkin perkotaan besar gitu. Lalu bisa dicari juga nih ternyata bisa dilakukan studi lanjutan. Kenapa sih daerah-daerah yang di pedalaman Brazil nih penjualan kita nggak setinggi di daerah pesisir gitu ya. Itu bisa dilakukan studi lebih lanjut karena memang datanya tidak provide gitu. Dan lebih lanjut juga kita bisa lihat juga kategori performance gitu. Ternyata penjualan terbesar itu si Beleza Saudi ini. Maaf ya, tidak di-translate, jadi kami belum kurang tahu juga karena nggak bisa bahasa Portugis gitu. Cuman kita juga bisa lihat ternyata penjualan banyak sekali produk-produk yang sebenarnya penjualannya itu di bawah sekali. Ini sekitar cuma 360 real mata uang Brazil dan lain-lain. Hanya ada yang ribuan gitu dalam kurun waktu 2-3 tahun gitu. Jadi ini juga bisa jadi insight bagi pengambil keputusan gitu, produk-produk mana yang kira-kira bisa dipangkas dan bisa dinaikkan gitu. Itu bisa ngaruh juga ke marketing, ke sales dan lain-lain. Gitu. Ini bisa juga dilihat total sales-nya dari overtime, total product, total orders dan lain-lain. Itu udah untuk overall sales, tapi kita juga bisa lihat review rating gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari on time delivery-nya, memang majority pengiriman itu on time gitu. On time di sini berarti dari estimated barang yang dikirim itu datang sebelum atau di hari estimated delivery date gitu ya.
Jadi majority itu udah datang dan emang itu direpresentasikan dari review score-nya gitu. Overwhelmingly itu 5 stars lah, dan average-nya itu sekitar 4 gitu. Dan memang yang ngasih 1 apa 2 itu tidak sebanyak yang masih 4 dan 5 gitu. Tapi bukan berarti yang 1 dan 2 ini kita harus diam-diamin aja gitu. Kita harus cari tahu dan bisa cari tahu lebih lanjut karena memang ada data feedback ya. Ada kalau nggak salah feedback tertulis gitu. Ini belum dimasukkan, tapi mungkin kalau misalnya dilanjutkan ada pengembangan lebih lanjut, kita bisa dilakukan studi gimana sih review-review dari si bintang 1 dan bintang 2 dan bintang 3 ini, kenapa mereka ngasih segitu, apa yang bisa di-improve dari tim sales-nya. Kurang lebih gitu sih kalau buat sales. Mungkin bisa ke marketing sekarang oleh Mbak Mutiara. Di marketing kita ada beberapa yang ditampilkan termasuk campaign acceptance trends. Itu dari 5 iterasi campaign-nya itu yang paling bagus itu di kampanye nomor 4. Sisanya kurang dan ada yang hampir mirip. Yang warna merah itu tandanya dia paling buruk. Untuk yang customer segmentasinya kita buat berdasarkan 7 segmentasi. Itu dari yang paling resensinya paling bagus, yang nilai RFM skornya di atas 9, dari 9 sampai 15. Untuk yang loyal itu 7 RFM skornya, champion 8, potensial 6, dan lain itu di bawahnya. Semakin warnanya semakin putih, tandanya itu skornya semakin turun. Di RFM skornya bisa kita klik-klik, jadi nanti bisa muncul apa aja sih produk yang dia beli. Coba kalau Firas dipencet. Sorry, yang mana? Ya, betul. Yang itu, pencet 1 aja. Oh, dipencet. Sorry. Ya. Itu nanti bisa kelihatan, misalnya penasaran, mereka tuh resensinya paling tinggi, skornya paling bagus. Mereka beli apa aja sih? Di situ tuh mereka banyaknya beli anggur, beli daging, sama beberapa produk ikan dan buah-buahan. Sedangkan yang loss, yang paling putih warnanya, bisa dilihat juga dia tuh paling minimnya beli di mana, itu seberapa banyak atau enggak. Untuk yang demografi juga bisa kita pencet. Misalnya kita mau pilih berdasarkan parameter yang social class. Yang atas ke Apiras. Oh, sorry. Parameter. Ini ya? Ya, betul. Social class. Ya. Di situ kita bisa lihat yang orang-orang penghasilannya rendah, menengah atas, sama yang paling atas. Itu bisa dilihat dari warnanya. Semakin gelap, berarti mereka tuh di kampanye ketiga, parameter kampanye ketiga itu, semakin gelap, berarti mereka beli produknya semakin banyak, skornya paling tinggi. Dan kalau seandainya dipencet ke kampanye yang 4 misalnya, Kak Firas, parameter. Oh, sorry. Maaf, nggak bisa share screen soal laptopnya agak tua. Terus kalau misalnya yang dipencet yang warna biru banget, yang demografinya. Ini? Ya, betul. Itu juga bisa nyambung. Mereka tuh belinya yang sosial ekonomi paling atas, paling tinggi itu banyaknya beli apa? Beli anggur, beli daging, dan ikan, baru mereka beli buah. Di situ juga ada angka resensi days, frekuensi, sama monetary. Kalau seandainya resensi harinya semakin kecil, misalnya yang ditampilin itu 7, tandanya mereka itu sering berkunjung lah istilahnya. Dan frekuensinya dari rentang 1 sampai 20, berarti tandanya mereka sering beli, sering ke website, sering ngeklik. Dan untuk monetarinya, misalnya yang paling atas itu, yang can lose them itu, mereka mengeluarkan uang total lebih dari 1.000. Jadi mereka selain ekonominya paling kaya, mereka menghabiskan uang paling banyak, mereka berkunjung di website paling banyak, dan belinya juga paling banyak. Mungkin segitu aja dari tim marketing. Oke, thank you Mutiara. Sekarang kita ke terakhir A/B testing dari Mbak Nanda ya. Selanjutnya untuk A/B testing, di sini kita mau kasih rekomendasi ke usernya apakah mau menggunakan si old page atau new page berdasarkan conversion rate-nya. Sini hipotesis nolnya nggak ada signifikan
perbedaan signifikan antara rata-rata conversion rate dari si old page sama new page. Kemudian diperoleh bahwa p-value-nya lebih dari alpha 0,05, jadi kita gagal untuk menolak hipotesis 0. Artinya nggak ada perbedaan signifikan antara si conversion rate dari old page maupun new page-nya. Hal tersebut didukung dari rata-rata conversion rate pada new page dan old page itu sekitar 11-12%. Kemudian number of visiting old page sama new page-nya juga tidak terlalu berbeda jauh, sama-sama 145.000. Kemudian di sini nilai power-nya cukup kecil, hanya berkisar antara 10 hingga 30%. Kemudian kita bisa lihat juga control dan treatment, conversion rate control dan treatment, perbandingannya pada bar chart yang paling bawah, itu ternyata dia nggak beda jauh, jadi dia bisa mendukung hasil dari pengujian yang kita lakukan, di mana tidak ada perbedaan signifikan antara si conversion rate dari si old page sama new page. Jadi keputusannya itu atau keputusan atau rekomendasi yang bisa diberikan bahwa kita lebih baik menggunakan si old page-nya jika memang karena tidak ada perbedaan signifikan baik dari old page maupun new page. Jadi kita bisa menggunakan old page jika itu bisa menghemat biaya kayak gitu. Terima kasih udah sampai sini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, big applause buat tim. Ya, kalau gitu langsung ya kita buka. Silakan buat teman-teman dari kelompok lain yang punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Langsung saja open mic, boleh? Gimana dari kelompok lain? Oke, belum ada pertanyaan nih. Kalau gitu aku yang bertanya ya ke teman-teman. Nah, mungkin dari yang pertama ya, dari yang sales. Kalau dari yang aku lihat tadi, tim teman-teman sudah nampilin kayak maps gitu ya, yang nunjukin sales mana yang terbanyak gitu. Nah, kalau misalkan si level nanya, kira-kira aku si level pengen nge-ekspansi sales ke daerah yang lain gitu. Nah, menurut teman-teman daerah mana nih yang potensial untuk dilakukan ekspansi dan bagaimana sih cara ngelakuin ekspansi sales di daerah tersebut? Gitu. Oke, sebenarnya paling bisa tuh harusnya kita ngelihat ini karena belum ada sih, ini bisa dijadikan tambahan feature di revisi berikutnya ya kalau misalnya memang ada cerita benerannya gitu. Bisa dilihat dari produk-produk apa yang terjual dari daerah-daerah yang merah-merah ini, kayak gitu mas saya. Jadi misalnya kayak AM nih, gitu. Ternyata daerah di sini karena ini belum ada filter makanya nggak berubah. Cuman di daerah ini tuh produk apa sih yang kategori produk apa sih yang terjual, gitu. Dan dari situ bisa ditarik. Oh berarti yang besar misalnya let's say di Medos gitu ya. Dan kode sini ternyata laku di sini, oke kita bisa double down di situ, atau misalnya produk-produk lain ternyata menunjukkan over time ada kenaikan gitu. Nah, itu bisa diambil dari situ. Jadi kalau misalnya pengen ekspansi ke daerah-daerah yang memang penjualannya itu nggak bagus lah ya di situ yang masih merah-merah ini, dilihat dari data penjualan per produk over time, dan dari situ bisa diambil keputusan lah kira-kira kita strategi yang seperti apa nih, tim segi marketing kita mau push produk apa, dari segi sellernya mereka bagaimana cara menjual si produk-produk tertentu ini biar sales di tiap daerah yang merah-merah ini yang pengen diekspansi itu bisa meningkat. Kurang lebih kayak gitu saya. Oke, thank you, mantap. Nah, itu tadi pertanyaan buat sales. Lanjut nih, kalau pertanyaan buat marketing. Tadi aku udah lihat untuk RFM segmentation-nya ya, itu sudah bagus. Cuman aku penasaran nih, kalau dari Mbak Muti ya yang ngerjain marketing ini. Nah, gimana sih cara Mbak Muti menentukan scoring atau ranking di tiap kategorinya ya? Kayak resensi itu cara nentuin skornya seperti apa, frekuensi kayak gimana, monetary itu kayak gimana gitu. Boleh dijelasin nggak? Kalau untuk nyusun skor RFM-nya, yang kalau misal RFM itu kan udah keseluruhan ya. Jadi kita susun berdasarkan ini aja, jadi kayak indikatornya misalnya di atas 9,
tandanya dia masuk ke yang paling bagus. Tapi kalau itu dari RFM-nya. Kalau resensinya kita lihat seandainya dia harinya semakin dikit, berarti dia dapat rating 5. Jadi dia dapat punya poin 5. Itu udah di-save dikit, set 5. Terus kalau frekuensinya ternyata rendah, misalnya serendah dari rentang 90 hari gitu. Itu berarti dia dapat skor paling kecil 1. Jadi nanti 5 tambah 1 gitu. Untuk monetarinya, misalnya dia menghabiskan uang sekitar $500, dolar Brazil maksudnya, itu nanti dia dapat skor 3. Jadi nanti disimpan tuh 5 tambah 1 tambah 3. Nah, itu keseluruhannya dimasukin ke labelnya. Jadi kalau misalnya labelnya di atas 9, dia masuk ke can lose them, yang artinya dia tuh paling bagus skornya. Sisanya ke bawah-bawahnya sama juga kayak gitu. Oke, mantap. Berarti digabungin ya, nggak ada pembobotan antara resensi, frekuensi, sama monetary, jumlah langsung ya. Betul. Oke, sip. Kalau di resensi sendiri, cara nentuin kayak, wah kalau resensi sekian masuk skor 5, resensinya sekian masuk skor 4, dan lain-lain. Proses biddingnya itu seperti apa yang dilakukan sama Mbak Muti di sini? Itu kebetulan pakai ini sih, pakai Pandas yang kuartil. Jadi dalam range 10 kalau nggak salah gitu, nanti dia bakal otomatis ngasih ranking. Jadi ini tuh rankingnya ranking 1, ranking 2, ranking 5 gitu. Jadi kita pakai yang ranking lewat Pandas. Oke, berarti pembagiannya pakai kuartil ya? Ya, betul. Oke, sip. Kenapa itu Mbak Putih pakai kuartil? Kok nggak dibagi aja kalau misalkan resensinya dari 0 sampai 99 ya? 0 sampai 20 itu ranking 1 atau skornya 5, 20 sampai 40 ranking kedua atau skornya 4, dan seterusnya. Kenapa memilih pakai kuartil? Soalnya waktu kemarin saya wrangling itu kayaknya kalau disusun dari nulis sendiri gitu ya, itu kayaknya kurang adil gitu. Soalnya kan nggak semuanya ada rentang yang sama kan. Kalau seandainya kita susun sendiri, oh ini dari 1 sampai 10 misalnya resensinya. Terus kita udah kasih rating 5, terus yang 11 ke bawah, terus jaraknya beda-beda, masa kita mau samain? Masa kita mau bedain gitu. Jadi kita pakai Pandas biar lebih adil. Oke, sip. Oke, sip. Mantap. Thank you Mbak Muti untuk jawabannya. Dan yang terakhir, terima kasih juga Kak Cahya. Ya, yang terakhir ini dari yang A/B testing, ini menarik nih. Tadi jadi kesimpulannya adalah kita gagal untuk reject null hypothesis ya. Artinya ya old page-nya masih new page-nya nggak signifikan dengan old page gitu. Tapi yang menggelitik dari aku itu adalah power-nya ini ternyata masih kurang dari ya masih di 30%-an lah ya. 30%-an. Nah, kalau rekomendasi dari Mbak Nanda ini, apakah kita, ya pastinya kita tolak kan new page-nya ya, tetap pakai old page, tapi eksperimennya dilanjutkan gitu, ataukah tolak old page, nggak perlu ngelanjutin eksperimen lagi? Kalau menurut Mbak Nanda kayak gimana? Menurut saya itu eksperimennya perlu dilanjutin, soalnya kan powernya di situ masih kecil ya. Jadi itu mungkin karena datanya yang diambil range-nya terlalu kecil, soalnya cuma data kurang dari 1 bulan. Kemudian sehingga dia tuh kalau dia kan powernya bisa berubah kalau kita ngambil data berkali-kali dan jumlahnya besar gitu ya. Jadi mungkin ketika datanya bertambah, kita bisa melakukan pengujian yang baru buat mendukung hasil dari A/B testingnya. Oke, sip. Nah, yang bagian itu saran aku bisa dimasukkan tuh, Mbak Nanda ya, ke conclusion-nya atau rekomendasinya gitu ya. Ya, jadi biar ngasih tahu soalnya kan tim bidding nggak cuma pengen dapetin hasil akhir aja kan ya, tapi pengen tahu juga ini hasil akhirnya udah sesuai dengan atau enggak gitu ya, dengan kebutuhan yang diinginkan gitu. Kalau misalnya kayak gini berarti memang belum terlihat signifikansinya karena tadi ya powernya belum cukup gitu. Nah, yang itu ya bisa ditaruh juga itu Mbak Nanda biar tim bidding-nya tahu ini harus di stop atau tetap dilanjutkan eksperimentasinya. Oke, but so far so good ya untuk seluruh dashboard-nya. Ya, sekali lagi thank you ya buat tim Mbak Muti, Mas Firas, sama Mbak Nanda. Oke, big applause buat Terima kasih kalian. semua. Thank you. Ya, oke.